Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Hari kiamat merupakan peristiwa dahsyat di mana seluruh makhluk ciptaan Allah akan binasa seketika. Meskipun kita wajib percaya akan hari tersebut, namun tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui kapan hari kiamat ini akan terjadi. Bahkan Nabi, Rasul, dan malaikat sebagai makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, saat kiamat terjadi, akankah semua ciptaan Allah bahkan malaikat juga ikut mati? Siapa sajakah yang akan hidup saat kiamat? Lalu bagaimana nasib manusia dan syaitan saat itu? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian demi mendukung channel ini untuk terus mensiarkan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Segala keputusan menjadi wewenang dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa pada hari kiamat semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit akan mati, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada tersisa kecuali Allah yang Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akan mati, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian akan ditiup sangkakala untuk kedua kalinya. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, akankah semua ciptaan Allah bahkan malaikat juga ikut mati? Beliau menjawab, semua ciptaan Allah akan mati termasuk para malaikat. Begitu pula dengan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling utama bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di depan mereka, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat pencabut nyawa. Dan Allah pun bertanya, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, ya Allah, wajahmu yang mulia, engkau berada di sini, aku, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan Allah bertanya kepadanya, ambil nyawa dari malaikat Mikail. Maka nyawa malaikat Mikail pun dicabut. Dan Allah bertanya, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, engkau, Jibril, dan Israfil. Maka Allah memerintahkan untuk mencabut nyawa malaikat Israfil, kemudian giliran malaikat Jibril. Jibril sampai tersungkur dan sayapnya terlepas sambil memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meninggal dalam bertasbih, subhanallah. Maka tersisalah malaikat Israel bersama Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman kepadanya, hai malakul maut, tidakkah kamu mendengarkan firmanku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa akan merasakan mati? Aku menjadikan engkau untuk tugas itu dan engkau harus mati. Dalam riwayat lain, pergilah malakul maut ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk mencabut rohnya sendiri. Tak kala malaikat Israel mencabut rohnya, malaikat pun menjerit dengan sangat keras. Lantas ia berkata, kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka tentu akan kucabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali. Setelah malaikat maut itu mati, tinggallah Allah sendiri yang maha hidup. Lalu Allah kembali menghidupkan malaikat Israfil dan halamatul arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan sangkakala pada mulutnya dan menunggu perintah dari Allah. Dan malaikat yang Allah hidupkan ketiga adalah malaikat Jibril dan Mikail. Adapun pengecualian dalam ayat kecuali mereka yang dikehendaki Allah, ini berlaku bagi mereka yang berada di surga seperti para bidadari karena tidak ada kematian di surga. Hal ini terbukti dalam sebuah hadis Nabi SAW. Semua orang akan mati pada hari kiamat, dan saya akan menjadi orang pertama dibangkitkan. Dan saya akan melihat Musa berpegangan pada kaki tahta. Saya tidak akan tahu apakah ia terbangun di hadapanku atau apakah ia termasuk salah satu dari mereka yang dibebaskan Allah. Majmu' al-Fatawa. Sedangkan dalam riwayat Sahih Bukhari yang dijelaskan bahwa manusia pertama akan berpakaian pada hari kebangkitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kondisi para malaikat saat itu tidak jauh lebih baik sebelum Adam diciptakan sampai setelah musnahnya dunia hingga pada hari kebangkitan di mana semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam semua kondisi tersebut, para malaikat tetaplah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka bukan makhluk yang terkena beban dan mereka tidak dihisab. Akan tetapi tugas mereka terus berlanjut berdasarkan dasar bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna ketaatannya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertugas membawa arsy sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Mereka juga ada di sekitar arsy yang selalu bertasbih dan memuji Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah yang adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Az-Zumar ayat 75. Iblis yang merupakan makhluk yang pernah dihormati di kalangan para malaikat. Nasib iblis pada hari kiamat menjadi nasib terburuk serta paling mengerikan. Sebagai makhluk yang pembangkang, selalu menjerumuskan manusia untuk mengikuti jalan mereka, maka mereka akan pasti mendapatkan siksaan berkali-kali lipat pedih daripada manusia yang ia sesatkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang kejujuran syaitan yang mengingkari perkataan Tuhannya serta terlepas diri ketika dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkatalah syaitan tak kala perkara hisab telah terselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Seperti halnya manusia, maka semua yang hidup termasuk malaikat dan syaitan juga akan ikut mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikehendaki seperti penduduk surga layaknya para bidadari, karena tidak ada kematian di surga. Begitu juga dengan iblis, sebagai makhluk yang dulunya dihormati di kalangan para malaikat, yang kelak akan menjadi penghuni neraka dengan siksaan yang dahsyat. Wallahu a'lam bishawab.